di data kendaraan saya di terminal. Jadi saya awalnya di terminal dulu. Kok ini ada perusahaan bis Sumber Alam yang waktu itu jurusannya Jogja Jakarta, belum yang AKDP. Jadi yang akap. Nah, dicoba ternyata Hino bagus, mesin depan bagus, cocok sekali Pak Yudi. Kalau Lebaran dulu pasti banyak ART yang pulang, ya kan. Waduh lah, juragan bis nggak ada yang bantuin ngurusin rumah, ngurusinya itu rumah berantakan, sampai menyediakan ART, agen ART, khusus pocokan Lebaran. Halo YouTuber, nah kali ini saya seneng banget karena di samping saya ini udah ada, waduh ini saya sampai nggak ngerti mesti bilang apa. Ini ya saya manggilnya Om, tapi ya udah kayak saudara, sudah kayak keluarga, bahkan dari ayah saya. Dan ini kita sudah 2 tahun lebih sejak pandemi, Om. Betul. Nggak ketemu. Tidak pernah ketemu. Nah, ini saya perkenalkan Pak Ananto. Mungkin bisa disapa, Om, teman-teman YouTube. Selamat siang YouTuber. Wah, selamat sore, selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Asik. Saya Ananto dari PT Duta Cemerlang Motor sebagai authorized dealer bus untuk di Jawa Tengah dan DIY. Terima kasih untuk dukungannya untuk kita bisa maju bersama-sama. Selamat siang, terima kasih. Asik. Wah, ini perkenalan resminya. Tapi Om Ananto ini saya bilang, wah ini ceritanya panjang banget ya Om. Ya. Saya sendiri nggak ngerti mes cerita dari mana. Duluan Om Ananto masuk DCM atau DCM kerja bareng sama Sumber Alam? Duluan Maksudnya Sumber Alam jadi customernya DCM dulu atau Om Ananto? Saya masuk DCM dulu. Oh, Om Ananto masuk DCM? Saya masuk DCM itu 86. 86 ya? Nah, waktu itu Papi mungkin masih pakai Mercy, Om? Pakai Mercy dan pernah beli Hino, tapi dari dealer Jawa Barat. Oke. Setelah 86 tahun 90 lebih, kan udah kenal. Mulai Pak Yudi, beliau hubungan sama saya sangat baik sekali. Akhirnya bisa terjalin hubungan 2 arah. Jadi saling menguntungkan gitu. Jadi, tahun berapa Om kenal sama Papi Om? Ya mungkin kurang lebih 94 ya. 94 ya? Ya. Oh, 94. Berarti sebelum itu pakai Hino tapi dealer Jawa Barat ya? Papi itu Pak Yudi itu pakai AK dan ngambilnya dari dealer Jawa Barat, betul. Oke. Ya. Oke, kalau gitu cerita maksudnya awalnya kenal sama Sumber Alam, terus selama ini kerjasamanya gimana sama Papi Om? Jadi gini, karena saya sebagai sales di Duta Cemerlang yang jualan bus, dan saya lihat itu di data kendaraan saya di terminal. Jadi saya awalnya di terminal dulu. Kok ini ada perusahaan bis Sumber Alam yang waktu itu jurusannya Jogja Jakarta, belum yang AKDP. Jadi yang akap. Terus saya cari info, ternyata Sumber Alam itu poolnya, garasinya di Kutoarjo. Ya. Langsung saya cari info, bosnya siapa, saya harus ketemu siapa. Akhirnya saya bisa ketemu Pak Yudi. Memang perlu waktu itu. Ya. Nah, setelah ketemu Pak Yudi, omong-omong saya perkenalkan kalau saya dari DCM, Duta Cemerlang Motor itu. Kalau dealer bus, ternyata Pak Yudi itu keluarganya keluarga pengusaha bis. Selain ada Sumber Alam, juga ada Kencana Jaya. Betul. Ada hidup baru. Ada hidup baru. Itu. Tapi kalau ini yang AKDP semua. Kalau Sumber Alam yang akap. Betul. Melayani Jakarta. Setelah kenal, hubungan baik, saya sering dolan. Awalnya Hino itu kan masih baru, produk baru. Jadi kepercayaan orang itu untuk beli Hino takut. Pakainya merek lain. Betul. Tapi berhubung Pak Yudi itu punya Hino, saya masuknya dari suku cadang. Daripada Pak Yudi beli jauh-jauh ke Jakarta, dah Pak Yudi beli saya. Sama rem, filter, harga kita tidak kalah. Kualitas kita jamin genuine. Nah, akhirnya kenal Pak Yudi ya. Nyoba 1, 2, akhirnya Pak Yudi lama-lama percaya dengan saya. Setelah percaya dengan saya, Pak Yudi punya rencana, punya pengembangan perusahaan. Nah, tanya Hino yang mesin
mesin depan berapa waktu itu, harga sekian, mereknya AK. Dicoba Pak Yudi, masuk ke karosernya Laksana. Itu. Tapi bukannya udah kenal Laksana juga ya? Oh, kalau Laksana sudah duluan. Sudah duluan. Duluan ke Laksana. Oke. Nah, masuk ke Laksana, sasisnya dicoba, ternyata Hino bagus. Mesin depan bagus, cocok sekali Pak Yudi. Akhirnya Pak Yudi fokus untuk mesin depan pakai Hino AK. Rutenya untuk Jakarta dan kelasnya kelas patas. Jadi waktu zaman itu dengan AK itu sudah cukup bagus. Ya. Jadi penumpang tidak ada yang komplain. Terus untuk perusahaan juga untung karena mobilnya itu handal, spare partnya murah, dan yang paling pasti bahan bakarnya itu irit sekali AK itu. Ya. Karena bahan bakar itu kalau tidak salah 55% dari biaya operasional perusahaan. Ya. Seperti itu. Jadi terus berlanjut sampai sekarang. Pak Yudi semakin hari semakin percaya dengan saya. Terus pembelian Hino semakin hari semakin banyak itu. Dan saya juga mendukung Pak Yudi supaya unitnya ini jalan terus, dapat duit terus akhirnya saya juga dapat untung dengan beli sasis baru. Ya. Sampai hari ini tahun 2002 kita masih menjalin hubungan meskipun Pak Yudi sudah tidak ada, tapi saya tetap menjalin hubungan dengan anaknya. Ya. Gitu. Oke, gitu teman-teman. Jadi Om Ananto ini itu marketing Hino ya sebelum yang zaman sekarang lah ya. Pada zamannya itu marketing bis itu Jawa Tengah, Jogja itu cuma 2. Satu dimiliki oleh kompetitor, yang satu ya Hino, Pak Ananto gitu. Dan Om Ananto menang penghargaan marketing se-Indonesia berapa kali? Ya, saya pernah ikut. Jadi gini, Pak Tony. Jadi tahun berapa itu saya agak lupa. Ya. Hino itu ada namanya sales contest. Ya. Jadi kontes keahlian, terus keterampilan seorang sales dalam menjual produknya. Ya. Dan itu yang dipertandingkan seluruh Indonesia. Kalau nggak salah waktu itu 33 provinsi atau 32 provinsi. Nah, saya ikut karena saya jual bis, saya ikut yang kategori 3. Ya. Nah, di awal itu saya belajar masalah spek bus, ya toh. Semua saya pelajari termasuk karoseri. Akhirnya ya inilah, alhamdulillah saya jadi juara pertama. Juara pertama ya. Nah. Bahkan dari sales juga sempat juara pertama ya? Sales kita pernah penjualan terbanyak. Itu pernah juga, pernah terbanyak. Itu. Padahal marketing dealer itu kan terbagi banyak, ya kan. Terus dari Jakarta dan provinsi lain kan ada yang gede-gede, ada juga yang jadi dealer dan jadi PO bis kan. Betul. Nah, tapi Om Ananto juara 1 untuk penjualannya. Pernah. Nah, ini yang menarik, teman-teman marketing ini banyak ilmu yang mesti digali dari Om Ananto. Contohnya apa? Om Ananto ini yang bilang sama saya, datang ke PO bis sangat jarang, brosur itu cuma dibawa nggo genep-genep ya Om. Betul, untuk pelengkap aja. Kenapa Om? Karena gini, jadi pengusaha bis itu dia itu pikirannya, tenaganya, fokusnya itu sudah capek. Yang ngurusi operasional itu yang di luar, belum ngurusi internal. Dua-dua ini harus jalan bareng. Kalau salah satu ditinggal akan jomplang, akan rugi perusahaannya. Nah, dia ini sudah capek. Kalau kita datang pas jam kerjanya jam 1 atau jam 10 pagi, dia tuh sibuk. Kalau pagi mungkin urusan bank atau urusan spare part, kita ganggu. Pak, ini ada Hino harga murah. Ini bisa dibagi atau bunganya murah kalau leasing misalnya via lembaga pembiayaan. Wah, pasti marah. Justru kita datang memberikan solusi. Selamat siang Pak Tony. Apa kabar? Sehat? Pak Tony, Hinonya gimana? Sehat semua? Wah, sehat. Pak Tony ada keperluan apa spare part? Kita bisa bantu. Nah, ini kita jadi sebagai tenaga penjual itu kan tidak hanya jual unit, tapi kan kita juga memberikan solusi. Ya toh, kesulitannya apa? Kekurangannya apa? Nah, supaya kalau customer itu ada kesulitan masalah part, kita bantu unitnya jalan. Kalau unitnya dia jalan, kita kan seneng juga. Customernya pasti puas. Oh, Ananto ini nek teko kene ora mbing dodolan, tapi juga membantu dan memberi solusi. Nah,
hubungan baik itu yang diutamakan ya. Dan nggak mesti jualan. Om Ananto ini, saya ingat kalau Lebaran itu kan biasanya kantor libur ya Om? Betul. Om Ananto libur nggak Om? Nggak, saya justru bantu Pak Yudi untuk ya nggak cuma Pak Yudi lah, ini keliling ke PO-PO teman-teman. Salah satunya ke Sumberhala. Ngapain Om? Kita bantu mencarikan solusi karena kan saat itu kan peak season, jadi penumpangnya saat itu panen kalau untuk pengusaha bis. Kita bantu perusahaannya jangan sampai ada mobil yang istilahnya berhenti. Karena kalau berhenti kan rugi. Oh, misalnya kampas remnya kosong, kita carikan. Oh, misalnya remnya bermasalah, kita bantu supaya unit itu segera jalan. Hari ini rusak, hari ini beli spare part, hari ini jalan. Jangan sampai nunggu 2 hari, wah rugi. Pak, karena panennya pengusaha bus, penghasilan terbesarnya itu waktu Lebaran. Dan itu tidak bisa disaingi oleh bulan-bulan sebelum atau sesudahnya. Yaitu Lebaran itu sudah momen yang paling menguntungkan untuk pengusaha bis. Dan bantunya ini, kalau ini kan Om Ananto mungkin sungkan ya ceritanya, jadi teknis banget ya kan. Tapi non teknis sebenarnya dia juga banyak berperan di balik layar. Contohnya kalau Lebaran dulu pasti banyak ART yang pulang, ya kan. Waduh lah, juragan bis nggak ada yang bantuin ngurusin rumah, ngurusinya itu rumah berantakan. Sampai menyediakan agen ART khusus pocokan Lebaran. Betul. Jadi hal-hal seperti ini yang nggak dimiliki oleh marketing lain. Dan saya pikir ini marketing lain saat ini mungkin ya zaman kan berganti Om. Kalau saat ini mungkin kebanyakan cuma dikejar oleh target KPI-nya, target penjualan. Jadi dapat hubungan personal seperti ini nih jadi sangat kurang. Betul. Gitu. Betul, Pak Jadi Tony. itu yang membedakan Pak Ananto dengan marketing yang zaman now. Ini kita mau kemana ya, by the way? Kok kita jalan ya nih? Oke, terus saya pengen tanya kesan-kesannya mengenai papi saya Om, Pak Yudi. Jadi saya kenal Pak Yudi cukup lama, mungkin berkisar antara 20 tahun lebih. Karena saya kerja di Duta Cemerlang itu kan mulai tahun 86, jadi kira-kira 33 tahun lebih. Saya kenal Pak Yudi, satu, Pak Yudi itu sangat low profile. Artinya low profile itu misalnya Pak Yudi itu pergi bawa mobil nggak usah mobil mewah, mobil biasa, orang nggak tahu itu kalau pengusaha bis. Nggak tahu. Kalau itu bosnya bis itu nggak tahu, bosnya Sumberhala nggak tahu. Taunya ya orang biasa, tapi ternyata Pak Yudi itu seorang pengusaha bis. Itu satu. Kedua, yang dia waktu saya membantu Pak Yudi, yang diajarkan Pak Yudi itu satu, kepercayaan kepada supplier. Itu nomor satu, harus jangan sampai meleset. Ya, kita kalau bayar harus tepat, jangan sampai ngemplang, harus beres pembayaran nomor. Karena gini, perusahaan bis itu hidup matinya dari salah satunya dari toko spare part. Betul. Nah, toko spare part. Karena kalau beli spare part susah, bisnya rusak. Kapan mau jalan kalau nggak disuplai dari toko spare part? Nah, ini justru ini kadang-kadang kita lupa toko spare part. Toko spare part apa kecil? Ternyata itu yang pegang potensi paling besar. Spare part itu. Ya, spare part itu meliputi end to engine dan kayak ban, oli segala. Namanya itu. Itu seperti itu Pak Tony. Oke. Terus ada nggak selama mungkin berinteraksi sama Sumberhala atau sama Pak Yudi itu kejadian yang berkesan atau mengesankan buat Om Ananto? Jadi gini, Pak Yudi itu yang tadi saya cerita orangnya low profile, sangat low profile. Jadi Pak Yudi itu sangat memperhatikan orang kecil. Nah, orang kecil itu jadi gini, kalau nyari Pak Yudi itu gampang, tidak sulit. Artinya gini, misalnya saya datang nggak janjian ini, karena zaman dulu nggak ada HP. Betul. Kalau HP kan bisa WA atau SMS, sekarang nggak ada. Datang, Pak Yudi ada, wah ada, sebentar baru makan, langsung ada. Nggak perlu janjian. Kadang-kadang kan orang ketemu Pak Yudi aja susah, ketemu pengusaha lain susah. Kalau justru Pak Yudi itu tidak susah, gampang. Yang penting Pak Yudi ada dalam kondisi sehat dan tidak sibuk, pasti ditemani. Kalau baru misalnya Pak Yudi baru istirahat atau baru makan,
tunggu, nanti kira-kira jam 3 bangun. Udah, pasti ditelepon. Dan ngobrol sama Pak Yudi sangat-sangat asik. Nah, bisa jam-jaman ya? wah, jam-jaman. Betul. Saya sering ngobrol sama Pak Yudi sampai malam hari. Sampai pagi nih Sampai lebaran. pagi, betul. Jadi ya omongannya itu masalah kerjaan, tukar pikiran. Nah, ini dari Pak Yudi ini saya salah satunya mendapatkan ilmu pengetahuan. Orang harus bisa dipercaya. Jangan sampai meleset sedikit pun. Nah, Ya. gitu. Kepercayaan customer nomor 1. Terus Pak Yudi itu kalau dengan pelanggan base, dia memberikan pelayanan yang sangat istimewa. Nah, itu salah satu kemajuannya Sumber Alam. Misalnya, base dari Jakarta datang waktu Lebaran, waktu arus mudik. Penumpangnya ini orang desa, jangan pulang dulu, masuk garasi Sumber Alam, disiapin kopi, roti, snack kecil-kecil, suruh tidur, istirahat, dijamin aman. Nanti kalau sudah jam-jam 6, sudah Mulai terang. mulai Ya? terang, baru boleh pulang. Atau Pak Yudi punya tim ojek sendiri yang terjamin, ya udah, tinggal mau pulang sekarang atau nanti agak pagi, terang, ya? agak terang. Gitu. Oke. Jadi Pak Yudi nggak cuma duitnya tok, tapi juga keamanan dan kenyamanan penumpang ini hal yang kecil sangat diperhatikan. Oke. Gitu. Nah, sebaliknya saya juga belajar banyak dari Pak Nanto bahwa bisnis ini nggak cuma jualan, tapi gimana kita memberi solusi. Jadi saya ingat banget Pak Nanto pernah ngomong saya, konsepnya bisnis ini kan kita datang tanya apa yang bisa dibantu. Ya. Jadi bukan saya bisa jual apa nih ke Pak Nanto saat ini, ya kan? Tapi bisa dibantu. apa yang bisa dibantu? Ada Kita kesulitan menyediakan apa? solusi. Ya. Terus tadi, oh ya nanti sih. Terus apa lagi ya? Ya, paling itu ya, Om. Ini udah berapa menit? Ya. 16. Oh, 16. Oke, cukup lah. Oke, demikian teman-teman bincang-bincang singkat kita sama Om Ananto. Karena buat saya beliau ini sudah jadi apa ya? Ya teman keluarga lah. Artinya kita berkenalan nggak cuma sekedar bisnis, tapi juga hubungan personalnya cukup baik. Dan ini berlanjut ke saya sama anaknya Pak Ananto juga kenal baik. Kalau yang Anda di Magelang ada bengkel Denso, Putra Rajasa. Nah itu anaknya beliau. Dan itu juga kita belajar untuk handle masalah AC bis bareng-bareng. Ya. Dan tadi pagi kita ngobrol-ngobrol, masih juga saya dapat ilmu dari Om Ananto. Namanya apa? The Law Of diminishing of return. of The Law Diminishing of Return. Return. Nah, itu buat teman-teman yang bisnis dilihat itu apa, dipelajari itu penting. Oke, terima kasih banyak Om Ananto. Terima kasih, Pak Dan Tony. saya istilahnya sangat senang kita Ya. ketemu saat ini, dan ya saya berharap dan kita pasti memastikan bisa lah hubungan kita berlanjut Amin. sampai ke ya anak-anak lah. Ya, amin. Terima kasih. Saya juga sukses Pak Tony untuk Sumber Alam. Siap. Pak Tony sekeluarga sehat. Amin. Terima kasih. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bermanfaat.